Perkenalkan, nama saya Fajar Manggala Sitepu, nomor peserta UKG 2015-02 709799, mahasiswa PPG Angkatan 1 kelas 2 di LPTK Universitas Negeri Padang. Ngapain aku? Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini semua? Baik? Baik, Pak. Ya, jadi Bapak berharap kita semua bersama dengan keluarga kita selalu diberi yang namanya kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan yang namanya kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Amin. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, sebagai umat yang beragama yang senantiasa kita bersyukur kepada yang namanya Sang Pencipta, ya, maka pertemuan hari ini kita buka dengan doa, ya, kepada anak Bapak Yanda, ya, yang bertugas untuk berdoa. Nah, Bapak persilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Bapak Bianda yang telah membantu kita pada hari ini untuk berdoa mengawali pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak juga tidak bosan-bosannya untuk yang namanya mengingatkan anak-anak Bapak sekalian, ya, agar tetap menjaga yang namanya keimanan dan perkembangan kita menurut ajaran agama kita masing-masing, ya. Agar anak Bapak sekalian ini terhindar dari yang namanya hal-hal buruk yang mampu atau yang mau merusak masa depan anak-anak Bapak sekalian. Jadi bekal pengetahuan dan keterampilan itu sangat baik untuk kedepannya. Namun karakter yang baik tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan yang baik pula hanya akan menjadi sebuah alat yang akan menjuruskan anak-anak Bapak sekalian. Oke, ya. Nah, untuk menambah semangat pembelajaran kita hari ini, ya, sebelum belajar marilah kita menyanyikan yang namanya lagu wajib nasional. Ya. Yuk. Jadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, selanjutnya, ya, Bapak akan mengecek yang namanya kehadiran anak-anak sekalian. Oke, jadi akan Bapak absen satu persatu.
Rani. Hadir, Pak. Rinda. Hadir, Pak. Agung. Hadir, Pak. Gusti. Hadir, Pak. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah hadir pada pagi hari ini. Ya, Bapak melihat kehadiran anak-anak Bapak itu cukup baik, ya. Namun terus tetap ditingkatkan, ya. Karena nanti niscaya kamu akan mengerti dan memperoleh yang namanya manfaat dari sikap tanggung jawab yang akan kamu kerjakan, serta tetap ikut yang namanya protokol kesehatan, ya, di sekolah dengan menggunakan cuci tangan dan juga menggunakan masker, ya, dimanapun itu, serta menjaga jarak. Kemudian untuk anak-anak Bapak yang tidak menggunakan masker pada hari ini, ya, itu besok jangan lupa ya ke sekolah tetap menggunakan masker, ya. Nanti tetap cuci tangan juga, ya. Setelah selesai nanti ini langsung cuci tangan, kemudian jaga jaraknya, ya. Kemudian sebelum kita mempelajari namanya materi tentang perulangan pada pagi hari ini, Bapak mau tanya dulu, ya. Siapa nih yang bisa memberitahu Bapak tentang yang namanya apa pelajaran kita sebelumnya? Struktur percabangan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan apakah suatu baris instruksi atau blok instruksi akan dikerjakan atau tidak. Baik, Pak. Percabangan adalah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan ke satu kemungkinan true atau false dari beberapa kondisi. Oke, mantap, ya. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya, setelah tadi kita membahas tentang yang namanya pembelajaran sebelum ini, ya, refleksinya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa hubungan dengan yang namanya perulangan, ya? Karena kan kita sekarang akan membahas tentang namanya perulangan. Perulangan itu, ya, ada sebuah kegiatan yang diulang-ulang kalau bahasanya. Nah, sekarang mau Bapak tanya sama anak-anak Bapak sekalian, ya, apa hubungan dari yang namanya perulangan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada ya? Belum ada yang bisa untuk menjawab. Oke, kalau misalnya belum ada yang bisa untuk menjawab, ya, mari kita lihat tayangan video berikut ini biar sama-sama anak-anak dapat memahami dan menganalisa apa relevansi atau hubungan dari yang namanya sebuah perulangan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini bisa anak-anak Bapak perhatikan videonya, ya, analisa, ya, ambil garis besarnya, nanti bisa disimpulkan. Oke, mari sama-sama kita lihat. Nah, tadi setelah melihat
tayangan video tadi, ya. Siapa nih yang bisa menjelaskan ya hubungan atau relevansi antara materi kita hari ini yaitu perulangan dengan kehidupan kita sehari-hari? Saya Pak, bahwa sehari-hari apa yang kita lakukan setiap harinya selalu sama aktivitasnya. Saya Pak, kita melakukan kegiatan yang sama setiap harinya Pak. Pada kompetensi dasar nanti yang akan kita pelajari di bahasa perulangan, ya, dalam bahasa pemrograman, yaitu kompetensi pertama adalah menerapkan yang namanya struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Terus yang kedua, ya, membuat kode program struktur kontrol perulangan. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah, ya, harapan Bapak adalah peserta didik atau anak-anak sekalian dapat melakukan yang namanya struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman VBNet. Kemudian peserta didik dapat memecahkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, ya, peserta didik dapat mempraktekkan dan memodifikasi yang namanya kode program. Jadi nanti anak-anak Bapak mempraktekkan dulu, kemudian dengan mempraktekkan, ya, setelah dipraktekkan itu silakan dimodifikasi, ya, program yang ada berdasarkan hasil analisa diskusi kelompok nanti. Nah, berikutnya, ya, jadi perulangan itu adalah suatu perintah, ya, atau pernyataan yang dilakukan berulang-ulang, ya, berulang-ulang dia untuk mendapatkan yang namanya suatu kondisi dan akan berhenti jika kondisi sudah terpenuhi. Nah, jadi kalau misalnya tadi lihat video tayangan di awal, soal di awal kan ada, nah, kegiatan seorang anak dari bangun tidur, terus ngapain, ke sekolah, belajar, sampai rumah ngapain, malam ngapain, besok pagi seperti apa. Itulah yang disebut dengan nama perulangan setiap harinya, ya. Nah, bentuk-bentuk perulangan yang pertama yang kita bahas adalah perulangan menggunakan yang namanya for. Jadi perulangan for ini adalah suatu perulangan yang jika pada suatu kondisi jumlah perulangan ini diketahui jumlah perulangan ini diketahui, ya. Nah, bentuk pernyataan for ini adalah berupa, jadi yang ini bawah ini adalah bentuk perulangannya atau rumusnya kalau apanya. Nah, itu for inisialisasi, ya, kemudian kondisi, baru iterasinya, ya, nah kemudian melakukan kondisinya, ya. Jadi contohnya adalah seperti ini, ya, untuk flowchartnya, ya, seperti ini dia. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan algoritma flowchartnya, ya, for, terus in senjata, ya, sama dengan 0, senjata lebih kecil sama dengan 3, kemudian dia senjata nambah, kemudian berikutnya senjata itu harus dicetak dengan perintah mendapatkan senjata. Jadi flowchartnya seperti ini, nah, mulai. Jadi misalnya kita buat programnya, ketika diklik mulai, ya, maka nanti akan mencari yang senjata. Jadi dia akan berjalan misalnya kan, ada jalan, kemudian dia kan di awalnya itu posisi senjatanya kosong. Nah, ketika dia menemukan senjata, ya, ini senjata, kemudian akan diperiksa menambahkan senjata. Nah, jika benar, ya, senjata akan nambah. Ya, di sini senjata lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau misalnya ketika misalnya dia flowchartnya ini in senjata sama dengan, atau misalnya ada, maka dia perintahnya ketika dimulai, ya, ketika dimulai, ya, ketika dia dimulai terisi,
ya tidak nol, maka dia salah, langsung selesai. Seperti itu. Ya. Nah, logikanya dia akan dianggap benar jika ya kondisi di awal dengan menggunakan flowchart for ya ini statement senjatanya atau integer senjatanya ya harus bernilai 0 gitu ya. Nah, bentuk programnya seperti ini ya dari flowchart tadi. Ya, for in senjata sampai dengan 0, senjata lebih kecil sampai dengan 3, senjata nambah ya plus. Nah, di sini akan dicetak sebuah statement ya mendapatkan senjata. Jadi ketika misalnya saya bilang di awal tadi adalah ketika di start programnya ya kondisi di awal harus senjata itu bernilai 0 ya. Ketika misalnya senjata ini awal sudah ada 1, ini kan harus di sini bilang ya senjata lebih kecil sama dengan 3, berarti harus di bawah atau maksimal 3. Ketika misalnya dia sudah keempat, maka dia stop ya, karena kondisi yang sudah terpenuhi adalah 3 ya. Jadi kan tadi di atas dikatakan ya perulangan pun adalah suatu perulangan yang jika pada kondisi jumlah perulangan ini jumlah perulangannya diketahui. Nah, jumlah perulangannya berapa kali? 3 maksimal ya. Lebih kecil sama dengan 3 ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian bentuk perulangan yang kedua adalah menggunakan yang namanya perulangan while. Jadi perulangan while ini adalah suatu perulangan untuk sebuah kondisi yang bernilai benar ya. Nah, maka perulangan akan berjalan dan terhenti jika kondisi bernilai salah. Nah, itu dipahami ya. Adalah suatu perulangan untuk sebuah kondisi yang dia bernilai benar. Kemudian perulangan akan terus berjalan dan terhenti jika kondisi bernilai salah. Nah, jadi misalnya nanti ada 4 dia kondisi ya, 4 kondisi. Kondisi yang pertama kita buat seperti ini, ada 2 contoh ya. Kondisi pertama ada 4 langkah jalan ya, A, B, C, D. Nah, di kondisi pertama semuanya ini bernilai benar. Ketika si Polan ya berjalan ke A, karena nilai A ini bernilai benar ya, maka dia lanjut ya. Kemudian dia berjalan berikutnya ya. Nah, di B karena B ini bernilai benar, dia tetap lanjut ya. Kemudian berjalan ke D, C juga dia bernilai benar, maka dia tetap lanjut sampai nanti ke D. Itu kondisi pertama yang disebut dengan yang namanya adalah suatu kondisi perulangan untuk sebuah kondisi yang bernilai benar. Kemudian perulangan akan berjalan dan terhenti jika ini dia. Jadi misalnya 4 kondisi tadi ya, berjalan A, B, C, D. Nah, dari 4 ini ternyata di C nanti kita bikin kondisinya false atau salah. Ya, jadi dia akan berjalan dulu ke A karena A bernilai benar, jalan akan lompat ke B, ya jalan ke B. B yang bernilai benar, dia lanjut ke C. Nah, ketika di C karena C tidak bernilai salah, maka dia akan berhenti atau terhenti di C. Yang keempat tidak akan dijalaninya, ya. Yang dimaksud dengan yang namanya perulangan menggunakan while. Jadi bentuk statementnya ada seperti ini, while kondisi, ya instruksinya apa? Jadi flowchartnya ada seperti ini, ya. Nah, flowchartnya mulai, ya seperti tadi kita menggunakan senjata. Nah, senjata ini lebih kecil sama dengan 3, ya. Kemudian kalau lebih besar dari 3 maka salah, selesai langsung. Tapi kalau masih dia lebih kecil atau dengan 3 maka dia lanjut sampai nanti masuk ke senjata yang keempat. Nah, yang keempat dia akan berhenti, ya. Jadi bentuk programnya adalah seperti ini, ya. Bentuk program perulangan menggunakan while. Integer atau int campur sama dengan 3, while mencabut kuda. Nah, sistem print atau mencetak atau statement atau perintah akan mencetak kuda berjalan 3 langkah. Nah, jadi gini, ketika dicambuk sekali, kuda akan berjalan 3 langkah. Kemudian dicambuk kedua kali, tetap dia akan berjalan 3 langkah. Dicambuk ketiga kali, dia akan tetap berjalan 3 langkah. Nah, ketika dicambuk ke yang keempat, stop. Karena apa? Karena di sini
sama dengan 3. Ya. Tapi kalau misalnya tadi kita bikin dia while-nya itu nambah sampai berapa, dia akan terus berulang sampai terakhir. Ya, misalnya 10 ya, di ke-11 dia akan berhenti. Dia akan selesai di cambukan yang ke-10 ya. Nah, bentuk perulangan yang ketiga adalah menggunakan do while. Ya, perulangan do while adalah perulangan yang instruksinya akan dijalankan terlebih dahulu. Ya, jadi jika kondisi bernilai salah, maka akan terhenti. Namun jika kondisi bernilai benar, maka perulangan akan tetap berjalan ya. Akan terus berjalan seterusnya sampai nanti kondisi ini bernilai salah. Ya. Nah, bentuk pernyataan do while ini adalah seperti ini. Do, kemudian instruksinya atau perintahnya while kondisinya. Berarti sini ada 2 kondisi. Ya, ada 2 kondisi. Kondisi pertama jika dia bernilai benar, kondisi kedua jika dia bernilai salah. Nah, bentuk bocornya adalah seperti ini. Ya. Ini bentuk bocornya adalah do while in panah sama dengan 1. Ya. Jadi mulai do memanah, kemudian selesai memanah dia mengecek anak panah. Jika benar akan memanah yang kedua kali. Jika salah, artinya salahnya kenapa? Ya. Panahnya sama dengan 1 ketika 1, berarti kondisinya ketika 1. Nah, ketika dia kondisi yang benar, mananya di senjata atau anak panah ini masih ada 2, ya. Tapi kalau misalnya panahnya bernilai masih tinggal 1, maka itu disebut dengan yang namanya kondisi salah, ya. Jadi do sistem out print memanah panah, ya. While panah lebih kecil sama dengan 2. Ya, jadi bentuk perintahnya seperti tadi. Do ya in panah sama dengan 1. Kemudian do sistem out print yang mana panah ya plus tanda plus 2 kali, while panah lebih kecil sama dengan 2. Jadi misalnya ada 3. Ya, jadi di Microsoft Visual Studio ini ada beberapa perulangan yang paling sering digunakan. Kita bahas yang paling sering digunakan ya. Jadi yang pertama itu perulangan menggunakan for next, yang kedua do while, yang ketiga do until, yang pertama for next, yang kedua do while, yang ketiga do until, yang keempat while end. Ya, jadi sekalian kita mempelajari perulangannya, kita gunakan sebuah studi kasus untuk contohnya. Jadi pertama buat form baru, pilih di sini project, add Windows form, namanya form underscore perulangan, add ya. Setelah tadi kita mempelajari ya materi tentang perulangan, baik materi secara garis besarnya, kemudian video tentang perulangan ya. Bapak mau tanya nih, adakah yang masih belum memahami seperti apa perulangan itu? Nah, jika ada silahkan bertanya. Saya Pak, selain dari ketiga bentuk perulangan yang tadi dijelaskan, apakah bentuk perulangan tersebut dapat dikembangkan Pak? Nah, apakah bentuk perulangan itu dapat dikembangkan? Ya. Jadi Bapak bilang, Bapak jawab sangat bisa. Ya. Yang tadi dijelaskan pada video atau materi adalah struktur dasar dari yang namanya bentuk perulangan. Ya. Seperti perulangan menggunakan for, nanti kalau dikembangkan ini bisa menjadi perulangan menggunakan for next. Kemudian perulangan while, jika nanti mau kita kembangkan ke dalam bentuk pemrograman yang lebih luas, lebih lanjut, ini bisa menjadi perulangan do while atau while do, ya, atau mau juga while and while, ya, atau while do while. Nah, itu seperti itu, ya pengembangannya. Nah, nanti untuk pengembangan lebih lanjut.
Ya, ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi ini kan kita akan membahas dulu yang namanya bentuk perulangan dasar, ya, pada pemrograman TVNet. Pak, tanya, apakah dalam bentuk eksperimen perulangan harus dibuat kolom headnya, Pak? Tentang flowchart, ya, apakah harus flowchart duluan, ya? Ya, jadi seperti ini, ya. Dalam kita membuat sebuah program, ya, itu ada urutannya, step-stepnya. Ya, jadi kan awalan dari sebuah program itu adalah kita membuat yang namanya alur dulu. Nah, alur ini disebut dengan namanya flowchart. Jadi ini kita umpamakan gini ya, kita umpamakan jika kita membangun rumah, ya. Nah, membangun rumah ini kalau misalnya nggak ada fondasi seperti apa? Nah, sebelum fondasi, berarti kan kita harus rancang dulu yang namanya desain rumahnya. Ya. Jadi dari desain rumah inilah baru ada bentuk fondasi. Nah, dari bentuk fondasi ini baru kita tukangnya nanti akan bisa untuk membangunnya. Jadi kalau misalnya nggak ada desain, ya tukang pasti bingung akan bangun seperti apa, karena nggak ada gambaran mau dibuat seperti apa rumah itu. Oke ya, udah paham ya? Perulangan digunakan untuk mengulangi kode program selama kondisi nanti. Jadi dalam statis akan diulang terus menerus hingga kondisi tidak lagi menunggu. Perulangan apa di Jepang? Perulangan TVNet. Apa? Salah balik. Udah ini. Bukan yang namanya praktek ataupun diskusi, apa yang bisa anak bapak simpulkan ya berdasarkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Perulangan digunakan untuk mengulang kode program selama kondisi memenuhi. Kode dalam TVNet akan diulang terus-menerus hingga kondisi tidak lagi memenuhi. Pak, perulangan merupakan salah satu alat kontrol program yang digunakan untuk mengulang suatu blok perintah sampai kondisi tertentu. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ya, karena tadi kita buka dengan doa, nah, kalau budayanya juga kita akhiri juga pertemuan hari ini dengan doa. Silakan Yanda untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari
marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kami ucapkan ya kepada anak-anak sekalian yang telah hadir pada hari ini, yang juga telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti sebelum pulang, sebelum keluar dari ruangan, ya diperhatikan juga barang-barangnya, kursi-kursi yang dirapikan, ya jangan sampai berserakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Nanti apa ya Bapak kabari ya? Siapa? Pak ini berapa? Cek, Pak.